greatness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'm a way. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, dari berita ini kemungkinan Anies Baswedan dan para pendukungnya pasti dakdikdukser ya. Karena apa? Karena Profesor Romli ini yaitu memastikan lah Anies Baswedan akan memakai baju oranye KPK. Ini memang sangat membutuhkan nyali ya, yaitu untuk memakaikan baju oranye kepada Anies. Karena Anies ya pendukungnya banyak dan macem-macem lah. Tetapi ini Profesor Romli juga menegaskan ini bukan peristiwa politik tetapi adalah peristiwa hukum. Jadi tidak ada kaitannya dengan politik lah. Ini memang ada perkara hukumnya. Nah, dalam berita ini yaitu dari kata logika, yaitu pakar hukum Prof. Romli, Atma Sasmita, pastikan KPK akan mengenakan baju oranye pada Anies Baswedan karena sudah memiliki cukup bukti, dokumen, dan saksi. Profesor Romli menilai KPK sangat prudent, hati-hati untuk mengenakan baju oranye pada Anies. Perkara ini bukan perkara politik tetapi perkara hukum, ujarnya dalam acara ILC pada 7 Oktober yang lalu. Baju oranye KPK siap dikenakan Anies setelah Profesor Romli mengungkap kesan dipaksakan ajang Formula E mesti harus melanggar aturan perundang-undangan. Apalagi ada berita ya yang menyebutkan komitmen fee DKI Jakarta dalam pagelaran Formula E juga sangat banyak sekali, di mana komitmen fee-nya mencapai 560 miliar. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia relatif tinggi sekali. Ya memang, apalagi kemarin jika mengupas Formula E ya memang terkesan dipaksakan. Bahkan sirkuitnya belum ada tetapi sudah memberikan komitmen fee dan macam-macam lah. Apalagi kemarin juga ada tagar Save Anies Baswedan. Ternyata isinya ya tentang kriminalisasi Anies Baswedan, yaitu tentang Formula E. Justru nggak nyambung. Kalau misalkan Anies Baswedan juga tidak merasa bersalah, seharusnya ya santai saja, nggak usah panik. Kita buktikan di pengadilan. Karena tugas KPK ya mengungkap kejadian perkara hukum, tindak pidana korupsi, dan masalah yang lain-lain ya kita buktikan di pengadilan. Bahkan Ketua KPK di sini, hukum harus ditegakkan sekalipun langit runtuh. Memang hukum harus ditegakkan. Walaupun Anies Baswedan sudah deklarasikan oleh Nasdem, Firly Bahuri tetap nekat lah. Nah, dalam berita Remol Jabar, begitu ungkapan yang disampaikan oleh Firly Bahuri atas komitmen dirinya dan KPK dalam membersihkan Indonesia dari praktik korupsi, termasuk harus berusaha membangun budaya anti korupsi tanah air. Kita tidak pernah lelah untuk kerja dan kerja guna membersihkan negeri ini dari praktik-praktik korupsi, ujar Firly dikutip dari kantor berita politik Remol pada Jumat 9 Oktober 2022. Ya semoga sajalah kasus Formula E ini cepat terungkap dan semakin clear dan terang benderang sehingga ya kita tidak lagi menuduh Anies Baswedan dalam kasus Formula E lagi ya. Intinya ketika diungkap dan Anies Baswedan bisa membuktikan bahwa dia tidak ada kasus korupsi tersebut, ya otomatis nama Anies Baswedan juga bersih akhirnya dan bisa melenggang ke pemilihan presiden di tahun 2024. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Dianggap sudah memiliki cukup bukti, dokumen, dan saksi, pakar hukum Prof. Romli, Atma Sasmita, memastikan KPK akan mengenakan baju oranye pada Anies Baswedan. Profesor Romli menilai KPK sangat prudent, hati-hati untuk mengenakan baju oranye pada Anies. Perkara ini bukan perkara politik, tapi perkara hukum, katanya dalam acara ILC dilansir dari katalogika.com pada Jumat 7 Oktober 2022. Baju orange siap dikenakan Anies setelah Profesor Romli mengungkapkan kesan dipaksakannya ajang Formula E meski harus melanggar aturan perundang-undangan. Tidak ada kepentingan politik dalam kasus Formula E, tegasnya. Kehadiran dirinya hanya sebatas ahli hukum yang diminta KPK. Keputusan ada pada KPK, tuturnya. Romli mengatakan, fakta hasil pemeriksaan KPK, baik berupa saksi dan dokumen sudah sangat jelas mengarah pada peristiwa pidana. Sudah terbukti ada peristiwa hukum, lalu bukti yang cukup bagi KPK untuk meningkatkan penyelidikan ke penyidikan. Kita tunggu saja akan diputuskan oleh KPK, ungkapnya. Dia juga beberkan fakta Anies secara intensif mengawal gelaran Formula E. Anies memimpin langsung rapat-rapat Formula E, imbuhnya. Menurutnya, fakta jika 90% rapat penyelenggaraan Formula E dipimpin langsung oleh Anies. Profesor Romli mengatakan, dalam rapat tersebut Anies memberi arahan dan instruksi. Meski rapat selalu diakhiri dengan harapan agar dijalankan sesuai aturan, ujarnya. Jika yang dikatakan tidak sesuai dengan faktanya, inilah yang dikaji secara hukum.
Sebagai orang hukum, tidak melihat apa yang dikatakan tapi faktanya, ujarnya. Bahkan diketahui Romli Atma Sasmita mengatakan ada unsur dugaan pidana korupsi dalam kasus Formula E yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi. Guru besar Universitas Padjadjaran ini mengatakan keterangan tersebut sudah disampaikan kepada tim penyelidik KPK. Isi berita koran Tempo tanggal 1 Oktober 2022 terkait dengan kasus Formula E antara lain, Profesor Romli menegaskan bahwa dalam kasus Formula E hanya terjadi pelanggaran. Bahkan diketahui penolakan keras Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edy Marsudi terhadap pagelaran Formula E di Jakarta membawanya berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Kehormatan BK DPRD DKI. Pada Selasa 23 Maret 2022 yang lalu, pria yang akrab disapa Pras itu mendatangi KPK untuk memberikan keterangan terkait kejanggalan anggaran yang digunakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam ajang balap tersebut. Sebagai warga negara dan pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, saya patuh siap memberikan keterangan terkait kejanggalan anggaran yang digunakan pemerintah Pemprov DKI Jakarta dalam ajang balap tersebut. Pras berharap keterangan bisa membantu penyidik KPK dan membuat masalah penggunaan anggaran Formula E terang benderang. Ia sebelumnya juga pernah dipanggil KPK terkait persoalan serupa pada 8 Februari 2022 lalu. Politisi PDI Perjuangan itu datang memenuhi panggilan KPK dengan membawa satu bundel dokumen pendukung terkait Formula E. Satu bundel dokumen sudah saya persiapkan, mulai dari KUA PPAS, RAPBD sampai APBD, kata Pras, dikutip dari akun Twitter resminya yang terverifikasi Prasetyo Edy Marsudi pada Selasa 8 Februari. Semua saya serahkan kepada penyidik KPK. Saya harap dokumen itu membantu KPK selama proses penyelidikan, lanjut dia. Pras turut menyampaikan apa yang dia ketahui dalam penganggaran Formula E, mulai dari usulan pembahasan sampai pengesahan anggaran, kemudian soal pembayaran komitmen fee sebesar 560 miliar oleh Pemprov DKI. Semoga keterangan yang saya berikan dapat mendukung upaya penuh ofisial KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan via Formula E ini, ujarnya. Sebelumnya, Pras menyampaikan bahwa komitmen fee adalah biaya terbesar yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggarakan Formula E. Pengeluaran terbesar Formula E saat ini sebesar 560 miliar itu dipakai untuk pembayaran komitmen fee ke Formula E Operation. Menurut dia, komitmen fee yang dibayarkan Jakarta jauh lebih besar dibandingkan uang yang dibayarkan kota di negara-negara lain. Penyelenggaraan Formula E di Montreal, Kanada hanya dikenai biaya nomination fee for the City of Montreal sebesar 1,7 miliar dan race fees 17 miliar sehingga totalnya 18,7 miliar, imbuh Pras. Selain menghadap KPK, Pras juga dipanggil oleh Badan Kehormatan BK DPRD DKI Jakarta pada Rabu 9 Februari yang lalu. Pemanggilan itu dilakukan setelah Pras dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik karena melaksanakan rapat paripurna di luar prosedur terkait interpelasi Formula E. Dia dilaporkan oleh 7 fraksi menolak interpelasi Formula E, yakni Golkar, Nasdem, Demokrat, Gerindra, PAN, P3, PKB, dan PKS pada 28 September 2021. Ketujuh fraksi itu menuduh Pras telah melanggar administrasi rapat Badan Musyawarah Bamus dalam menjadwalkan sidang paripurna. Saat menjalani pemeriksaan, Prasetyo menegaskan bahwa dirinya tidak melanggar tata tertib sebagai Ketua DPRD DKI yang ikut mengajukan dan menerima permohonan interpelasi terkait Formula E.